Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kansa Tiara Hasna dari SMA Sejahtera 1. Diam. 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 Aku akan menceritakan sebuah pertunjukan. Tapi jangan dulu bongkar mulutku. Cerita ini hanya akan kuceritakan sekali. Sebelum akhirnya dia kembali menyeretku dan mengurungku dalam ruangan gelap tanpa udara itu sampai suaraku tak terdengar. Kenyataan tak lagi dapat terungkap dan keberadaanku kembali dihilangkan. Ibuku adalah pecinta pertunjukan. Sepanjang hidupnya hanya dipenuhi oleh obsesi untuk membuat cerita dan dipentaskan di atas papan pertunjukan. Membuat pemeran yang sempurna. Setiap malam ia hanya terus-terusan berpikir bagaimana caranya untuk membuat panggung sedemikian rupa. Bagaimana tentang orang itu? Bagaimana tentang perempuan itu? Bagaimana kalau kita buat karakter pintar? Bagus itu dong. Iya, karakter pintar. Ibuku memang seperti itu. Selalu saja membicarakan tentang isi-isi yang ada di kepalanya. Tapi ibuku kan hanya seorang diri. Maksudku, tanpa seorang suami, tanpa persiapan dan perlengkapan. Bagaimana cara membantunya? Bagaimana cara memulainya? Lihat, meja itu begitu berantakan. Pasti seperti pikiran ibuku. Iya, kan ibuku memilikiku. Suatu ketika, ibuku kembali dengan tergesa-gesa. Aduh, ibu punya cerita. Bagaimana kalau kita buat sebuah cerita tentang seorang anak perempuan yang dibesarkan tanpa seorang ayah. Lalu dia akan mendapatkan sekolah terbaik. Peran pintar seperti apa yang ibu bayangkan. Bagus ini, peran pintar ya. Aku mendengar itu, tentu saja aku langsung membuka laptopku. Mencari tahu bagaimana peran seorang perempuan pintar. Aku cari tahu cara belajarnya. Aku cari tahu gaya hidupnya. Sampai malam demi malam berlalu. Ibu lihat. Aku mendapat juara di kelasku. Perempuan dengan nilai yang cemerlang. Bagus. Ini artinya aku sudah bisa membantu ibuku dalam penggarapan pertunjukan. Suatu hari, siang itu sedang hujan deras-derasnya. Aku melihat ibuku kembali menghampiriku dengan secari kertas yang penuh dengan coretan. Aku menerka-nerka. Sepertinya ia baru saja mendapatkan ide baru. Dan boom! Benar saja, dia kembali mendatangiku dengan senyuman di wajahnya. Seperti memenangkan lotre berjuta-juta.
Dok, ibu tahu ini pemeran yang kemarin, kita tambahkan saja. Dia jadi punya keberanian. Dan bagaimana Dok menurutmu kalau perempuan ini bisa memainkan alat musik seperti piano atau biola? Coba Dok ya, kamu bayangkan dia berdiri di panggung sambil melantunkan alat musik. Kita putuskan perempuan ini bisa bermain piano, Dok. Bagus ini, Dok. Aku sebagai pemeran pendukung mendengar itu tentu saja langsung mencari tahu cara belajar piano. Aku jelas tak ingin pemeran yang dipilih ibuku akan salah bermain alat musik di atas panggung. Ya juga ya. Ibuku kan bilang ingin peran ini memiliki keberanian. Keberanian ya. Aku ingat perempuan yang berlatih panah di lapangan itu. Dia nampaknya mahir dan memiliki keberanian. Akan sangat bagus kalau peran yang ibuku buat bisa memainkan panahan. Oke, kita putuskan. Setelah aku pulang sekolah, aku akan datang ke dua tempat. Latihan memanah dan les piano. Hari ini, sepulang aku latihan memanah, aku mendengar ibuku seperti sedang berbicara dengan seseorang di balik telepon. Tapi kenapa suaranya terdengar sendu? Ibuku menangis. Jangan salah. Aku tidak berniat untuk menguping pembicaraan mereka. Salahkan saja rasa penasaranku dan keingintahuanku yang begitu besar terhadap ibu. Jujurnya ya, aku tidak mendengar seluruh pembicaraan mereka. Tapi yang aku tahu, seseorang di seberang sana meremehkan karakter yang dibuat ibuku. Katanya peran itu masih mentah. Ia tidak bisa menghasilkan uang sehingga tidak dapat membantu ibunya. Aku bertanya-tanya, bukankah karakter yang ibuku buat sudah sempurna? Bagaimana perempuan yang diharuskan untuk memiliki beribu-ribu kemampuan diharuskan juga untuk menjadi sumber keuangan? Bahu ibuku semakin bergetar. Tapi kenapa suara tangisannya tak terdengar? Aku terus-terusan memperhatikan ibuku sampai ia terlelap. Setelah menutup telepon, dia kembali berkutat dengan bermacam-macam kertas di mejanya. Dengan rasa penasaran, aku mengintip catatan ibuku. Di sana tertulis, perempuan yang cantik, pintar, mahir, kuat, dan mandiri. Semakin banyak sifatnya. Lalu tertulis, segera. Apa artinya? Apakah ini sudah saatnya untuk mencari pemeran? Atau ini sudah saatnya untuk mementaskan pertunjukan? Tanpa ingin mengganggu ibuku, aku duduk di kamarku. Seperti ini. Segera dimulai ya. Segera dimulai. Siapa yang bisa aku jadikan pemeran? Oh, aku ingat. Bagaimana kalau perempuan yang mengajariku panahan di lapangan? Dia mahir, cantik, dan cukup tinggi. Akan sangat bagus kalau dia yang aku pilih. Bodoh. Perempuan itu tidak pintar akademik. Sepanjang hidupnya hanya terus berkeluyuran kemana-mana. Panahan, dan panahan. Tanpa mementingkan nilai akademiknya. Lalu siapa yang bisa aku jadikan pemeran? Perempuan yang cantik ya. Cantik, pintar, kuat,
dan mandiri. Betul. Untuk apa aku mencari? Bukankah semua itu ada di aku? Lagi pula ya, ibuku tidak banyak menuntut. Dia hanya terlalu takut, terlalu lemah. Dia terlalu takut, terlalu lemah, terlalu sendiri. Terlalu takut kalau peran yang ia buat akan berakhir seperti dirinya. Perempuan tanpa pendidikan yang kuat, tanpa kemampuan dan tak bisa apa-apa. Maka dari itu terciptalah pemeran yang sempurna. Katanya. Tapi memangnya siapa yang bisa kujadikan pemeran selain aku? Karena sesungguhnya akulah pemeran